Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau presentasikan UTS saya tentang sistem pengolahan barang. Oke, yang pertama itu yang ditunjukkan di sini adalah halaman loginnya. Halaman loginnya itu di sini terbentuk dari ini buton buton dan ini form itu untuk email, password, ini buton dan login, ini buton untuk berpindah ke register. Selanjutnya kita ke activity register tampilannya ini di sign up. Jadi ini sama hampir mirip sama login tadi. Cuma di sini ada username, ini bukan register now dan akun. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang source code-nya buat login. Di source code login dia di main sini, yaitu pertama di sini dia ketika program dimulai dia akan mendeklarasikan yaitu ini memanggil verifies out. Jika verifies out-nya jika current usernya nggak ada yang sudah login, maka dia akan diisi dengan null. Oke, selanjutnya ini deklarasi buton dan ini dia mendeklarasikan out sebagai Firebase out. Selanjutnya ini function untuk buton loginnya sendiri, dia mengambil function out. Setelah itu dia mencocokkan antara email yang diambil dari ID email dan password yang diambil dari ID password dan dicocokkan, compare. Jika dia berhasil, dia akan memasukkan current user ke dalam variabel current user. Jika current user tidak kosong, dia akan melanjutkan lagi apakah dicek si current user ini emailnya sudah diverifikasi atau belum. Jika emailnya belum diverifikasi, dia akan ke sini, ke LL sini, terus dia akan menunjukkan pesan ini. Terus jika berhasil, dia akan melakukan login berhasil, setelah itu diarahkan ke menu activity. Jika sebelumnya tadi gagal, atau masih sebelum dari sini gagal, dia akan diarahkan ke sini, yaitu username password salah. Selanjutnya adalah ini ada kita sign up. Sign up ini adalah berpindah ke register activity. Dan untuk source code activity sendiri seperti ini, hampir sama seperti login, cuma di bedanya itu di sininya, makanya di function buton registernya. Tadi kan kalau buton login dia kan mencocokkan email dan password. Kalau di sini dia membuat email password baru dengan cara dia mengambil data dari reg email, reg password. Jika dia berhasil, dia akan masukkan ke user. Jika user tidak kosong, dia akan melanjutkan. Dia akan mengupdate profilnya sendiri, display name-nya menjadi username, tadi kan ada username. Setelah itu dia akan mengirim email verification ke email yang dimasukkan tadi. Setelah itu dia akan menampilkan pesan berhasil menyelesaikan user, silakan cek email Anda. Selanjutnya, the button sign in ini cuma dia berpindah ke halaman login. Oke, dari Firebase out-nya sudah kita berpindah ke menunya, menu activity. Untuk tampilan menu activity sendiri dia seperti ini. Ini hanya berfungsi untuk mempermudah berpindah-pindah activity, seperti itu aja, nggak ada yang lebih sih. Setelah itu kita akan membahas di restock. Restock sendiri kita menggunakan teknologi real time database. Jadi dia harus mendeklarasikan dulu ini bentuk database-nya, setelah itu dia akan dipanggil. Sebelum itu kita melihat dulu tampilannya di restock activity. Di sini dia mempunyai tampilan seperti ini, simple. Di sini simple. Yang atas judul, di sini untuk memasukkan, ini bulan untuk CRUD, dan di bawah sini adalah list view untuk menampilkan nanti data yang di database. Nah, untuk data yang di sini dia menggunakan row barang ini. Jadi nanti dimasukkan ke list view. Langsung tanpa lama-lama kita langsung bahas codingnya saja. Yang pertama adalah ini restock activity. Oke, dia pertama deklarasi dulu di database reference, dia mencoba menghubungkan ke database, setelah itu dia mendeklarasikan buton dan list view-nya. Terus ketika program dijalankan, dia akan menjalankan ini, dia akan menghubungi rutan database-nya, lebih tepatnya ke tabel barang. Setelah itu dia akan menjalankan function show data. Nah, di show data sendiri ini ada dimasukkan value ke dalam DB. Setelah itu dia menjalankan ini kodenya, tapi sebelum dia menjalankan di variabel barang dia dikosongkan dulu. Jadi dia sebelum diisi kembali dia dikosongkan dulu. Setelah itu dia diisi dengan ini datanya, terus dimasukkan ke barang. Ketika semua data sudah dimasukkan ke dalam barang, dia akan menampilkan menggunakan data tadi yang menulis video tadi. Ini. Oke, selanjutnya jika ada kesalahan, dia akan ke sini, yaitu menampilkan kondisi database error. Dan selanjutnya kan di list view itu bisa diklik. Nah, dia menjalankan ini, item klik,
Jadi ketika di list view dia diklik, dia akan memasukkan data dari database ini ke dalam kode barang, jadi nama, stop, dan juga harga barang. Oke. Selanjutnya ini untuk butan-butannya sendiri, function butannya di sini create, yaitu ini sintak apa namanya CRUD-nya untuk real time database. Dia mengambil data, setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam barang sini, terus dia akan memasukkan ke dalam database dengan kode barang sebagai dokumen ID-nya. Dan selanjutnya boolean update, dia akan mengupdate nama barang, stok barang, harga barang berdasarkan kode barangnya sendiri di sini. Setelah itu button delete, dia akan menjalankan function remove value berdasarkan kode barangnya. Setelah semua setelah setiap dia menjalankan button, dia akan mengosongkan kembali formnya itu. Oke. Untuk restock sendiri kan sudah, selanjutnya kita akan membahas transaksi. Di transaksi sendiri di sini tampilannya seperti ini interface-nya. Dia ini untuk input form ini, terus ini untuk menampilkan barang. Jadi ketika si pengguna itu dia lupa dengan kode barangnya, dia bisa melihat di bawah sini untuk barang-barangnya dia itu yang tersedia apa saja, dia memperoleh itu. Tapi kalau dia hafal dengan kodenya, dia tinggal menghapuskan saja. Untuk yang ditampilkan di sini dia menggunakan row barang tadi sama, jadi kita nggak berulang lagi. Terus selanjutnya kita menjelaskan di transaksi activity. Oke, kan di sini transaksi activity ini kan kita menggabungkan dua teknologi, yaitu Firestore dan real-time database. Nah, yang atas ini dia untuk memanggil barang, dia menggunakan real-time database, sedangkan untuk Firestore kan kita mengambil teknik menambah data atau feed di Firestore sendiri, dia jadi negara seperti ini. Jadi ketika dijalankan, dia seperti ini. Ini deklarasi dulu buton-butonnya, dan yang terjelas adalah list view-nya untuk menampung produknya atau barangnya. Terus transaksi ini dia untuk menampung sementara transaksi yang diinput. Nah, ini ketika program dijalankan, dia akan mencoba menghubungi real-time database, yaitu barang, dan dia akan juga DB2 ini untuk menghubungi store-nya. Setelah semua berjalan lancar, dia akan mengecek apakah ini ada kesalahan atau tidak. Jika tidak ada kesalahan, dia akan memanggil function show data. Untuk show data sendiri, dia menampilkan barang dengan cara real-time database sama seperti tadi. Dia menampilkan data. Item pool sendiri dia ya sama seperti ini ketika memasukkan. Jadi dia mengambil data di bawah tadi, yang list view bawah tadi, diklik, dia akan memasukkan ke atas form untuk transaksi. Jadi dia bisa klik, tinggal harga dan kode barang akan diisi otomatis seperti itu. Untuk function button selanjutnya, dia memanfaatkan teknologi create dari Firestore database. Dia akan ini untuk ID-nya sendiri, dia akan merandom dari angka 0 sampai 1000, dia di random. Setelah itu dimasukkan ke FID, produknya mengambil dari kode produk, KTY menginput, harga otomatis. TB collection ini tersedia ketika dia berhasil ditambah, dia akan mengambil pesan ini. Jika gagal. Untuk BTR sendiri, dia akan mengosongkan formnya itu. Selanjutnya kan transaksi sudah, kita mengarahkan ke history transaksi. Untuk tampilan history transaksinya seperti ini. History seperti ini, dia hanya melihat saja. Nah, yang ditampilkan di sini dia menggunakan row transaksi ini. Yang ditampilkan di view. Menampilkan ini. Ya, ini. Selanjutnya untuk codingan sendiri dari transaksi activity di sini ada begini, dia cuma memanfaatkan teknologi Firestore untuk menampilkan saja. Hampir sama kayak tadi kan, tadi kita di transaksi dia menggunakan read, di sini kita mengambil hanya read-nya aja atau view-nya aja. Jadi dia ketika start dia menghubungi ini salahkan. Jadi ini untuk mengambil view-nya. Jadi dia ketika dia di start, dia mencoba menghubungi database-nya. Jika tidak ada kesalahan, dia akan mengambil langsung data. Langsung datanya sudah ini untuk menampilkan hampir sama sih semuanya, hanya berbeda sedikit saja. Oke, kiranya semua sudah dijelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan membahas untuk uji coba aplikasinya.